Nadira dan Rehan adalah sepasang kekasih yang sudah menjalin hubungan selama 4 tahun. Hubungan mereka sebenarnya tidak terlalu mulus. Putus nyambung sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini dikarenakan sifat Rehan yang temperamen dan posesif. Dia selalu mengawasi gerak-gerik Nadira setiap saat. Orang tua Nadira sebenarnya tidak menyetujui hubungan anak mereka tersebut. Tetapi karena Nadira terlalu mencintai Rehan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nadira beralasan, sifat Rehan yang selalu mengontrol hanya karena Rehan terlalu mencintai dirinya. Hubungan itu pun akhirnya berlabuh ke jenjang pernikahan. Setahun, 2 tahun di awal pernikahan, semua masih berjalan normal. Mereka pun sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu. Walaupun terkadang naik turun, Nadira masih bisa bertahan menghadapi sikap keras Rehan. Tetapi Rehan semakin menjadi-jadi. Kekerasan yang dilakukannya kini tidak hanya kekerasan verbal. Dia mulai melakukan kekerasan secara fisik. Dia tidak segan-segan melayangkan tangannya ke tubuh Nadira. Mirisnya lagi, Rehan bahkan sanggup melakukannya di depan mata anaknya, yang hanya bisa menangis melihat ibunya dipukulin. Mulailah Nadira mengalami perubahan. Dia yang dulunya ceria, kini menjadi pemurung. Dia yang dulunya selalu tampil rapih dan bersih, kini kelihatan tidak segar. Teman-teman dan keluarga dengan cepat menyadari perubahan itu. Apalagi mereka dapat melihat dengan jelas lebam-lebam di tubuh Nadira. Orang tua Nadira meminta dengan tegas supaya Nadira berpisah dengan Rehan. Tetapi seperti yang sudah sering terjadi di kasus kekerasan rumah tangga, si wanita selalu ingin bertahan dengan alasan yang sama, yaitu bertahan demi anak. Hingga puncaknya, orang tua Nadira mendapat kabar tidak menyenangkan kalau Nadira dilarikan ke rumah sakit. Mereka pun buru-buru datang ke sana dan mendapati anak mereka sedang berada di ruang instalasi gawat darurat. Tetapi kabar buruk pun kembali datang. Setelah beberapa waktu dokter berjuang menyelamatkannya, Nadira tidak dapat bertahan. Ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Orang tua Nadira sedih luar biasa. Mereka menuntut penjelasan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dokter pun menjelaskan, yang pada akhirnya membuat mereka shock berat. Dokter menyatakan, Nadira mendapatkan kekerasan luar biasa, di mana ia dipukulin bertubi-tubi dengan benda tumpul di bagian kepala, sehingga kepalanya mengalami pendarahan hebat. Lengan dan kakinya pun dipenuhi memar-memar. Mereka yakin ini pasti perbuatan menantu mereka sendiri. Sebagai orang tua, tentu saja mereka tidak menerima begitu saja. Hingga pada akhirnya, mereka pun menempuh jalur hukum. Rehan akhirnya ditangkap pihak kepolisian dan berakhir di penjara. Sedangkan hak asuh si kecil diambil alih orang tua Nadira. Dari kasus ini kita bisa melihat betapa berbahayanya bertahan di hubungan toksik. Sering sekali para wanita mempertahankan rumah tangganya dengan berbagai alasan. Takut menyandang status janda yang memang sering mendapat stigma negatif dari orang-orang sekitar. Takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup
ketika harus berpisah dikarenakan si wanita tidak bekerja. Dan alasan yang paling sering diucapkan adalah bertahan demi anak, karena tidak ingin melihat si anak tumbuh dengan keadaan orang tua yang berpisah. Tetapi saya pribadi berpendapat, apapun alasannya, mempertahankan rumah tangga yang dipenuhi kekerasan bukanlah pilihan bijak, karena resikonya nyawa taruhannya. Harus diingat, hidup ini cuma sekali, dan kita berhak bahagia. Dan yang terpenting adalah, secinta-cintanya kita kepada pasangan, jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.